Yogyakarta lagi darurat sampah nih. Masalahnya udah sampai di titik puncak. Dan ini bukan cuma soal tumpukan sampah yang menggunung loh. Ini adalah pertarungan dua ide besar. Dua cara pandang yang beda banget buat nyelesain masalah ini. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana rasanya kalau TPA, tempat pembuangan akhir di kota kalian, itu tiba-tiba ditutup permanen? Udah nggak bisa buang sampah lagi ke sana. Nah, ini bukan lagi gimana kalau, tapi ini kenyataan pahit yang lagi dihadapi sama Yogyakarta sekarang. Dan jawaban dari pertanyaan ini, wah itu bakal nentuin nasib kota ini ke depan. Oke, kita bedah bareng-bareng ya masalahnya. Kita masuk ke bagian pertama, darurat sampah kota. Jadi ini bukan lagi omongan buat nanti-nanti, ini udah darurat beneran. Waktunya udah mepet banget. Jadi gini ceritanya, selama, 31 tahun, TPA Piungan itu ibaratnya jadi jawaban buat semua sampah se-DIY. Semuanya dibuang ke sana. Tapi catat tanggalnya nih, Januari 2026, TPA ini bakal ditutup permanen. Udah, selesai. Nah, efeknya udah kerasa dari sekarang. Depo-depo sampah di kota, tempat-tempat penampungan sementara, itu semua udah meluap berbulan-bulan. Udah nggak ketampung lagi. Terus gimana dong? Nah, pemerintah kota tentunya nggak tinggal diem. Mereka udah punya rencana. Kita masuk ke bagian kedua nih. Rencana teknologi pemerintah. Pendekatannya tuh pragmatis banget, pakai data. Dan yang paling penting, super ngandelin teknologi. Lihat angka ini. Ini dia nih jagoannya. Pemerintah kota Yogyakarta bilang mereka sekarang punya kapasitas pengolahan sampah baru yang bisa nampung 1.650 ton setiap minggunya. Gede banget kan? Angka inilah yang jadi inti dari semua strategi mereka. Terus logikanya gimana? Simple aja. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Perkiraan sampah yang dihasilkan warga Jogja tiap minggu itu sekitar 1.423 ton. Sementara kapasitas mesin baru tadi kan 1.650 ton. Artinya apa? Ada surplus. Secara teori, semua sampah segar yang baru masuk hari itu bisa langsung diolah. Malah masih ada sisa kapasitas. Jadi rencana aksinya itu kelihatan rapi banget. Tujuannya jelas, olah sampah harian secara real time. Pakai teknologi apa? RDF atau bahan bakar dari sampah plus insinerator. Terus prioritas lainnya, mereka bakal bersihin 14 depo yang udah kayak gunung, tutup 31 TPS liar, dan ngatur lebih dari 1.000 pengangkut sampah. Ini operasi logistik raksasa loh. Tapi tunggu dulu. Apa iya masalah sampah ini sesimpel matematika dan mesin canggih? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Muncul argumen tandingan yang kuat banget. Kita masuk ke bagian 3, krisis moral. Di sini kita kenalan sama M. Sholahuddin Nurazmi. Beliau ini praktisi pengelolaan sampah. Dan dia masuk ke perdebatan ini dengan sebuah pernyataan yang nusuk banget. Lewat kutipannya ini, dia seolah-olah narik kita. Jangan cuma liatin mesin sama angka dong. Dia mau kita fokus ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara kita berpikir. Menurut Pak Sholahuddin ini, akar masalahnya itu ada di pendekatan visual. Maksudnya gimana? Gini, kita tuh baru panik soal sampah kalau udah kelihatan numpuk di depan mata. Begitu kantong sampah udah diangkut dari rumah kita, ya udah, kita anggap masalah selesai. Bener-bener out of sight, out of mind. Nggak kelihatan, ya nggak dipikirin. Dan dia punya istilah keren buat fenomena ini, infrastrukturisme. Apa itu? Gampangnya, ini tuh keyakinan buta. Kalau semua masalah sistemik bisa beres cuma dengan beli alat baru, beli mesin baru. Padahal yang paling penting, yaitu mengubah perilaku manusianya, itu sama sekali nggak disentuh. Nah, sekarang kita lihat gimana dua cara pandang ini benar-benar beradu. Bagian 4, melampaui di luar pandangan. Lihat perbandingannya di sini. Jelas banget bedanya. Di satu kubu ada pendekatan teknis. Fokusnya apa? Teknologi dan logistik. Tujuannya, yang penting sampah hilang dari pandangan secara efisien. Nah, di kubu satunya ada pendekatan moral. Fokusnya beda jauh, kesadaran dan etika. Tujuannya bukan nyembunyiin, tapi ngelola sampah dengan tanggung jawab mulai dari diri kita sendiri. Dan menurut Pak Sholahuddin, inilah pola pikir out of sight yang bikin masalahnya nggak pernah selesai. Coba kita ikuti alurnya. 1, kita buang sampah dari rumah, selesai urusan kita. 2, sampah itu disembunyiin di depo atau TPA. 3, ini yang paling bahaya. Kita, si pembuat sampah, langsung lupa sama masalah itu. Kita seolah-olah menipu diri sendiri. Kota kita bersih kok. Kritiknya nggak berhenti di situ, tapi makin dalam.
Pak Solahuddin ngingetin kita semua, hey, selama 31 tahun itu ada warga di sekitar TPA Piungan yang nanggung semua beban dari sampah kita. Mereka yang kena dampak lingkungan dan sosialnya. Jadi ini bukan lagi cuma krisis lingkungan loh, ini udah jadi krisis keadilan. Keadilan buat mereka yang jadi korban dari cara berpikir buang, sembunyiin, lupain kita semua. Oke, jadi kalau teknologi canggih aja ternyata nggak cukup, terus solusinya apa dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat paradigma alternatif yang ditawarin sama Pak Solahuddin. Dan ini bukan jawaban yang gampang, tapi ini soal pergeseran cara berpikir yang fundamental banget. Solusinya dia sebut dengan konsep yang indah, hidup damai dengan sampah. Apa maksudnya? Ini ajakan buat kita semua untuk berhenti mandang sampah sebagai musuh yang harus dibuang jauh-jauh. Sebaliknya, kita diajak untuk menerima sampah sebagai bagian dari hidup kita dan mengelolanya secara etis, secara bertanggung jawab setiap hari. Dan kita tutup kupasan kali ini dengan kutipan dia yang paling menohok. Kita mungkin bebas dari bau sampah, tapi tidak bebas dari dosa ekologis. Wow, ini pengingat keras ya, bahwa solusi yang sebenarnya mungkin bukan ada di mesin-mesin canggih, tapi di dalam diri kita sendiri. Di kesadaran dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apa kita siap untuk berubah?